Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana nikmatnya yang tidak bisa kita hitung dengan kata-kata maupun dengan rumus matematika. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta kita sebagai umatnya. Semoga kita senantiasa mengikuti dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Etika Bisnis. Sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Darmainis, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis. Sebelum saya mulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus A. Tanpa berlama-lama lagi, marilah langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk pembahasan atau materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Yang kedua yaitu bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi. Yang ketiga yaitu moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Yang keempat yaitu salah satu masalah etika bisnis adalah suap. Bagaimana praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Yang kelima yaitu apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk menerangi korupsi? Marilah kita masuk saja pembahasan. Sebelum saya masuk pembahasannya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat tata krama yang diterima atau diperlukan dalam suatu profesi. Untuk tujuan etika bisnis yaitu memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan baik, sehingga tidak merugikan banyak pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Lalu apa manfaat dari etika bisnis? Untuk manfaatnya yang pertama melindungi nilai moral. Yang kedua yaitu memiliki citra yang baik. Yang ketiga merupakan perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Yang terakhir yaitu pertimbangan kepentingan bersama. Untuk pembahasan pertama yaitu kompetensi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dan berbisnisnya. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Untuk jawabannya yaitu apa yang ditimbulkan apabila kita mengabaikan etika dalam berbisnis. Yang pertama yang ditimbulkan yaitu nilai moral sudah tidak terlindungi lagi. Bagaimana mau dilindungi moralnya kalau kita saja sudah mengabaikan dari etika bisnis? Moral yaitu peraturan atau tata krama yang sudah dimiliki atau sudah melekat pada perilaku manusia yang ada di sekitar masyarakat. Yang kedua yaitu citra perusahaan menjadi buruk
citra perusahaan menjadi buruk. Apabila kita mengabaikan etika bisnis, maka citra perusahaan, nama perusahaan menjadi buruk. Banyak hal-hal yang perusahaan-perusahaan yang namanya tercoreng gara-gara mengabaikan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga yaitu tidak ada kepercayaan dari pihak luar. Bagaimana mau dipercaya kalau kita aja sudah mengabaikan etika bisnis? Biasanya di dalam etika bisnis, yang pertama yaitu yang diterapkan adalah sikap jujur. Jujur dalam semua hal, baik dalam mengelola sistem keuangan maupun mengelola kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kepentingan bersama terabaikan. Bagaimana mau kepentingan bersama itu selalu dijalankan? Sedangkan banyak dari orang-orang di dalam perusahaan tersebut sudah mengabaikan etika bisnis. Ada yang tidak jujur, ada yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Bagaimana mau kepentingan bersama itu dijalankan secara bersama? Lalu contoh perusahaan yang pernah tidak menerapkan etika bisnis dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu perusahaan HIT. Pasti di sini kalian pernah tahu mengenai produk HIT. Sekarang produk HIT atau obat nyamuk HIT sudah diberhentikan produknya oleh pemerintah karena perusahaan tersebut telah memakai produk-produk atau zat aktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena itu, pemerintah mengambil atau mencabut izin produksi dari bahan-bahan atau alat-alat HIT tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan PLN. Perusahaan PLN yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara. Namun, perusahaan tersebut pernah tidak menerapkan etika bisnis, yaitu dengan cara memonopoli perusahaan-perusahaan listrik lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan Wing Air. Wing Air pernah dilaporkan oleh seseorang tidak menerapkan etika bisnis, yaitu keterlambatan penerbangan. Dan yang selanjutnya yaitu Batavia Air. Batavia Air masalahnya sama dengan WIR, yaitu telat dalam penerbangan pesawat yang mengakibatkan pelaporan dari konsumen atau para pengunjung penerbangan tersebut. Yang kelima yaitu Nestlé. Nestlé merupakan perusahaan luar. Namun, perusahaan Nestlé pernah diadukan tidak menerapkan etika bisnis, yaitu di produk susu atau produk susu untuk bayi, karena mereka menaruh bakteri-bakteri jahat yang dapat menyebabkan penyakit bagi bayi dan pembuluh darah bagi bayi tersebut, dan susu tersebut sudah dicabut izin operasionalnya. Yang keenam yaitu perusahaan gudang garam. Gudang garam pernah dilaporkan tidak menerapkan etika bisnis. Masalahnya yaitu pada iklan. Pada iklan, perusahaan tersebut menerapkan sistem kebohongan dalam menayangkan iklan-iklannya. Selanjutnya yaitu perusahaan Aqua. Perusahaan Aqua pernah dilaporkan karena merek dan jargon yang mereka miliki itu berbeda, dan itu yang membuat dia dilaporkan tidak menerapkan etika bisnis. Dan yang terakhir yaitu perusahaan Telkomsel. Perusahaan Telkomsel memanipulasi iklan-iklan yang ada di media sosial dan membuat mereka dilaporkan
tidak menerapkan etika dan bisnisnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ada hubungan yang sinergi antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Untuk jawabannya yaitu, jadi tujuan dari etika bisnis itu memang mencari keuntungan atau mencari keuntungan yang dimiliki, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai macam cara. Namun keuntungan yang dimaksud ini adalah hal yang pokok wajib kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Bagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima, karena keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. Dari tujuan tersebut, keuntungan dapat menimbulkan yang namanya peningkatan pribadi karyawan. Selanjutnya yaitu sebagai kebijakan internal organisasi, dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan pemangku kebijakan. Dari tujuan tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya menimbulkan kepercayaan dari masyarakat ataupun dari konsumen. Yang kedua yaitu menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang terakhir yaitu terciptanya nilai moral. Pembahasan selanjutnya yaitu moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang dan sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Untuk jawabannya yaitu moral dan bisnis. Yang pertama moral ditambah dengan bisnis. Moral dan bisnis memang tidak bisa dipisahkan, karena dalam berbisnis, pembisnis harus menerapkan moral dalam menjalankan bisnisnya agar bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi kenyataannya di dunia nyata, dalam berbisnis hampir semua pembisnis tidak menerapkan moral dalam menjalankan bisnisnya, karena para pembisnis berbondong-bondong untuk bersaing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mementingkan moral yang ada di kehidupannya. Sampai-sampai biasanya para pembisnis saling membunuh-bunuh untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu salah satu masalah etika bisnis adalah suap. Bagaimana praktek dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Jawabannya yaitu yang dinamakan suap. Suap itu biasanya dilakukan oleh orang-orang, biasanya itu dikerjakan oleh seperti pemerintah, baik pemerintah negara, pemerintah bawahan sampai ke pemerintah rukun tetangga atau rukun warga. Suap juga bisa masuk ke dunia masyarakat dan juga bisa masuk ke dunia sekolah. Biasanya suap itu dilakukan oleh guru maupun oleh siswa-siswa. Biasanya di siswa-siswa, suap ini diterapkan oleh ketua kelas maupun di bendahara kelas. Apakah bisa KPK menanggulangi sistem suap ini, mulai dari yang jabatan yang lebih tinggi maupun sampai ke bagian yang paling rendah, yaitu bagian sekolah? Apakah bisa? Bisakah KPK menanggulanginya? Jawabannya tidak.
Untuk cara pemberantasan suap, kita itu tidak hanya terpaku pada KPK. Satu-satunya cara untuk menghilangkan praktek suap adalah dengan membuat tindakan menerima suap, menjalankan suatu tindakan yang irasional. Caranya adalah dengan membuat peraturan yang kira-kiranya berbunyi seperti ini. Jika pihak yang disuap melaporkan kejadian penyuapan tersebut, maka negara berhak menyimpan uang suap tersebut dan mendapatkan kompensasi dari negara sebesar sekian persen dari uang suap tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta bebas dari segala ancaman hukuman. Sementara itu, pihak yang melakukan penyuapan akan mendapat hukuman sesuai ketentuan yang berlaku, atau dengan cara dipenjara seumur hidup atau dengan sistem mati. Pembahasan yang terakhir adalah apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk memerangi korupsi. Mengapa Indonesia masih terkendala sementara di negara lainnya tersebut relatif sukses? Jelaskan menurut pendapat Anda. Untuk jawabannya yaitu korupsi memang sudah menjadi penyakit di masyarakat yang tidak bisa dihilangkan, baik di dunia Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang namanya korupsi pasti ada, baik di tingkat yang paling tinggi pemerintah maupun di tingkat paling rendah, yaitu warga-warga atau masyarakat. Korupsi di Indonesia itu sangatlah tinggi, sampai Indonesia tercatat sebagai 5 besar penyumbang kejadian korupsi tertinggi di dunia. Sedangkan di dua negara tersebut, korupsinya mereka hanya mendapatkan predikat 20 sampai 30 peringkat terbesar di dunia. Lalu kenapa Indonesia tidak bisa memerangi, atau bahasanya yaitu sulit memerangi dari sistem yang namanya korupsi? Kita lihat dari dua negara tersebut, baik dari Jerman maupun Perancis. Di Jerman dan di Perancis, apabila ada yang namanya korupsi, mereka akan menerapkan sistem yang namanya hukuman mati. Dan yang kedua yaitu dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan hukuman yang ada di Indonesia yaitu yang pertama yaitu hukuman penjara secara mewah, ataupun dengan hukuman yaitu mengeluarkan pelakunya semena-mena karena permainan orang dalam atau permainan uang fulus-fulus. Jadi kesimpulan dari materi atau presentasi yang saya sampaikan kali ini yaitu bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah memuaskan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, dan harus mengutamakan etika serta moral agar bisnis yang dijalankan tidak terjadi suatu masalah apapun. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung hati kalian. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Cukup hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.